Tutorial kali ini adalah cara menambahkan akun karyawan sebagai kasir hingga kasir login menggunakan akun POS untuk melakukan penjualan. Pertama kita login dulu menggunakan akun admin, dan setelah berhasil login kita masuk ke menu data dan masuk ke menu profile, kemudian masuk ke menu karyawan outlet. Oke, ini adalah akun admin. Kemudian kita bisa menambahkan akun untuk kasir dengan mengeklik tombol biru. Kemudian di sini ada nama, login ID, dan password. Kita isikan untuk kasir pertama yaitu dan login ID-nya. Passwordnya 1 sampai 6. Pada bagian akses right kita beri akses kasir, kemudian kitchen dan statusnya dibiarkan saja, kita save. Oke, kasir Johan sudah berhasil dibuat. Kemudian kita login menggunakan kasir Johan pada aplikasi POS untuk melakukan penjualan. Untuk login kita cukup masuk melalui link. Linknya itu ada pada halaman login web back office. Jadi kita harus logout dulu. Oke, di sini ada login pos kafeku, kita klik saja. Kita akan dibawa ke halaman POS. Ini adalah login kasir ya. Jadi di sini saya akan login dengan kasir Johan yang sebelumnya telah kita buat, dan masukkan passwordnya. Jika login kasir berhasil, kita akan dibawa ke halaman untuk melakukan penjualan. Sebelum kita melanjutkan, saya akan menerangkan beberapa fitur. Pertama, di sini ada daftar produk yang sudah dipisah-pisahkan sesuai dengan kategori produk tersebut. Seperti bestseller, ini adalah produk-produk yang penjualan terbanyak berdasarkan kategori masing-masing. Dan di sebelahnya ada kategorinya masing-masing. Kemudian pada produk ini ada yang berwarna hijau, ini adalah stok yang bisa dijual. Dan ini harganya. Lalu di sini ada nama, ini tombol tambah untuk memasukkan ke keranjang belanjaan. Dan di sini ada buku berwarna orange. Di sini kita bisa melihat komposisi dari produk ini. Tinggal kita klik saja. Di sini akan terlihat ada komposisinya. Oke, kemudian kita geser ke kanan. Di sini ada sembunyikan produk kosong. Jika kita klik, dia akan berubah menjadi tampilkan produk kosong. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan atau menyembunyikan stok yang posisinya sedang kosong atau tidak bisa dijual. Oke, kemudian di sebelahnya ada form untuk mencari. Di sini kita bisa mencari nama dari produk. Coba, maka produk yang dicari yang akan muncul. Oke, kemudian di atasnya ini ada pendapatan saat ini ya. Lalu kita geser ke bawah, di sini ada tombol order dan pay, ini masih nonaktif karena shopping cart kita masih kosong. Kemudian di sebelah kiri dari atas, di sini ada menu. Jika menu ini kita klik, di sini akan muncul nama kasir. Kemudian ada 3 menu, yaitu POS, kemudian My Settlement, dan terakhir ada menu untuk logout. Oke, kemudian di sebelah ini ada menu Active Bill dan Paid. Active Bill ini akan menyimpan list orderan yang belum diselesaikan. Kemudian jika ordernya telah dibayar, maka akan pindah ke menu Paid, dan hingga diselesaikan, maka menu ini akan dikosongkan. Dan di bawah tengah ini ada bill number. Dan di sini ada nama customer. Jika ingin ganti, kita cukup klik icon pensil dan kita masukkan nama pelanggan. Untuk nama pelanggan sendiri ini bersifat opsional atau boleh diabaikan karena defaultnya dia memakai nama umum. Lalu di sebelahnya ada free table. Di sini kita bisa mengganti atau memilih meja di sini. Kemudian di atas ini kita bisa pilih secara default di sini adalah free table. Kemudian ada takeaway, ojek online atau lain-lainnya.
Lalu di sini ada daftar meja kita. Daftar meja ini jika belum ada bisa ditambahkan melalui back office. Oke, sekarang kita akan langsung mencoba melakukan transaksi. Pertama, saya akan melakukan transaksi order. Kedua adalah transaksi yang langsung dibayar di depan. Pertama adalah orderan yang dibayar setelah customer akan meninggalkan cafe. Setelah produknya dipilih, di sini kita bisa menambahkan catatan dengan tombol. Di sini bisa ditambahkan catatan. Dan di sini ada min plus untuk menambah quantity dari menu yang kita akan jual. Lalu di bawah sini ada subtotal dan grand total. Nah, untuk melakukan orderan, karena pelanggan kita belum langsung bayar di depan, kita bisa simpan orderan ini. Atau jika langsung dibayar di depan, kita bisa menggunakan pay. Nah, karena pelanggan kita belum membayar di depan, kita pilih order. Oke, setelah di order, transaksi yang barusan kita buat akan pindah ke active bill dengan nomor billnya CQB 017 masuk jam 8.38. Oke, di sini kita bisa edit, kita bisa bayar langsung, atau kita bisa batalkan. Oke, selanjutnya saya akan bikin satu transaksi, namun kali ini saya akan langsung bayar. Ini saya akan pilih pay, lalu jenis pembayarannya tunai, dan uang diterima bisa dipilih atau menggunakan uang pas. Jika menggunakan uang yang lebih, sini bisa mengeluarkan kembalian. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan catatan untuk payment ini dan kemudian kita lanjutkan pembayaran. Muncul bahwa transaksi kita telah sukses. Kemudian nomor bill, nomor transaksi, total transaksi, dan uang kembalian. Oke, setelah ini jika kita ingin mencetak struk, kita bisa langsung cetak. Atau jika tidak perlu mencetak, kita bisa langsung selesaikan. Oke, sekarang kita akan coba untuk cetak struk. Bentuk struknya akan seperti ini menggunakan, di sini saya menggunakan printer 58 mm, printer thermal. Kemudian untuk settingannya sendiri masih default, belum ada settingan yang khusus ya. Oke, kemudian tinggal kita print saja. Kemudian di atas kita masih ada active bill. Di sini akan kita coba bayar melalui active bill. Oke, sama seperti sebelumnya. Pembayarannya kita pilih nominal, kemudian kita lanjutkan. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini pendapatan kita sudah naik menjadi 40.000 dari 2 transaksi sebelumnya. Lalu di sini stoknya juga sudah berkurang dari sebelumnya 25 menjadi 21. Dan kita akan ganti skenario. Saya akan menjual dengan memilih table. Customer duduk di table 1, kemudian saya order. Maka orderan saya akan masuk ke active bill. Nah, ketika kita bayar, khusus customer yang memiliki nomor meja, ini akan ada step tambahan. Step tambahannya yaitu billnya harus ditutup. Kenapa ini harus dilakukan? Karena meja yang digunakan pelanggan kita tersebut harus dipastikan sudah dibersihkan. Jika sudah siap digunakan ke pelanggan berikutnya, kita proses tutup bill komplit. Kemudian transaksinya akan menghilang. Oke, setelah melakukan penjualan, kita harus melakukan penyetoran uang kas kasir ke kantor pusat melalui menu garis 3, kemudian My Settlement.
Oke, pada halaman My Settlement ini, di sini ada progres dari transaksi-transaksi sebelumnya yang telah kita lakukan. Di sini ada 3 nota, kemudian di bawahnya ada rinciannya, total bill 3, kemudian value billnya 60.000, kemudian di sini payment methodnya dipisah juga, jadi tunai berapa. Misalkan ada metode pembayaran lain juga akan dirincikan di bagian ini. Dan untuk pertransaksinya bisa kita lihat di sini ada 3 produk yang terjual. Produk pertama satu terjual satu, kemudian produk kedua terjual 3, dan seterusnya. Dan di bawahnya ada total penghasilan kita. Total penghasilan kita ini adalah total yang harus disetorkan. Oke, untuk melakukan setoran ini kita langsung lanjutkan setoran. Pada history settlement kita bisa melihat isi transaksinya. Di sini ada status berwarna kuning, berarti setoran kita sedang dalam proses ngecekan atau belum di approve. Oke, saya akan coba untuk melakukan pembatalan transaksi. Saya sebelumnya akan bikin satu transaksi baru untuk mensimulasi pembatalan. Oke, untuk melakukan pembatalan dari halaman ini kita bisa masuk ke menu My Settlement. Lalu pada settlement progress di sini ada tombol merah pembatalan. Di sini kita bisa klik untuk membatalkan secara keseluruhan, atau kita bisa juga hanya membatalkan salah satu dari produk ini. Sekarang kita akan coba membatalkan satu nota full. Nah, di sini kita akan memasukkan alasan pembatalan. Kemudian di bagian penggunaan bahan, di sini ada yang perlu kita tentukan, yaitu bahan belum digunakan atau bahan sudah digunakan. Misalkan pada salah satu menu ini dibatalkan atas permintaan pembeli, maka jika bahan belum digunakan kita pilih bahan belum digunakan. Namun jika sudah digunakan, kita harus pilih bahan sudah digunakan. Ini maksudnya adalah jika kita memilih bahan yang sudah digunakan, stok dari produk atau stok bahannya tidak akan bisa kembali ke sistem. Namun jika kita memilih bahan belum digunakan, maka stok dari produk-produk yang kita batalkan ini kembali menjadi stok aktif kembali. Lalu di sini setelah itu kita ketikkan alasan pembatalan, misal dibatalkan pembeli, lalu akan muncul tombol untuk melanjutkan pembatalan. Ini akan membatalkan semua produk dan mengembalikan stok ke sistem. Oke, setelah dibatalkan di sini ada pada history settlement keluar nomor pembatalan, kemudian dengan status cancel. Oke, untuk kali ini jika yang sebelumnya adalah cancel dengan pilihan bahan belum digunakan, kali ini kita akan membatalkan dengan pilihan bahan yang sudah digunakan. Dan kita lihat apa yang membedakan dari dua metode pembatalan ini. Untuk alasan pembatalannya di sini kita akan pilih dari tombol yang sudah disediakan. Di sini saya isikan bahan rusak. Kemudian karena bahan rusak, maka penggunaan bahan saya pilih bahan sudah digunakan. Oke, setelah tombol di bawah muncul, di sini ada keterangan setoran Anda akan ditangguhkan hingga pembatalan ini di-approve oleh atasan. Jika kita lanjutkan pembatalan ini, maka pada saat pembatalan ini belum di-approve back office, maka setoran kita akan terhambat. Maka apa yang bisa kita lakukan adalah menghubungi atasan kita untuk segera meng-approve pembatalan ini. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan, kita bisa melihat perbedaannya. Kalau yang sebelumnya dia langsung masuk ke history settlement, namun ini dia masih menunggu request pembatalan hingga dilakukan approval. Dan setoran kita pun menjadi tidak bisa dilanjutkan ya. Dan kita kembali lagi ke point of sales atau POS.
Oke, kemudian di sini saya akan menunjukkan fitur pindah meja. Pertama saya akan membuat transaksi baru. Pertama-tama ini saya pilih customer di table 1, kemudian saya order. Nah, tiba-tiba customer ini ingin pindah dari meja 1 ke meja 2. Nah, untuk memindahkan kita bisa membuka pada active bill, kemudian kita lakukan edit. Setelah transaksi masuk ke shopping cart kembali, di sini kita klik pindah, lalu kita pilih meja yang akan ditempati. Di sini contohnya saya pindah ke table 2. Oke, akan ada konfirmasi, kita klik pindahkan. Oke, maka sekarang posisi customer ada di table 2. Setelah berpindah, kita harus save. Nah, di sini sudah sah dia pindah ke meja 2. Bisa kita pastikan di sini ya. Jadi tabel satunya kosong kembali. Dia akan pindah ke tabel 2. Untuk fitur selanjutnya kita ada split bill atau pisah bayar. Untuk melakukannya kita harus melakukan order terlebih dahulu. Sini saya akan coba order untuk 5 produk, kemudian saya order. Lalu di sini kita ada menu split. Kita klik menu split, lalu pilih bill yang akan kita split. Nah, di sini akan keluar list produk apa saja yang akan kita split. Lalu di sini kita bisa merubah quantity yang akan di split. Di sini kita bisa ubah quantity dan atau bisa langsung checklist jika tidak ada perubahan pada quantity, dan kita cukup klik tanda panah ke kanan untuk memindahkan ke split paymentnya. Maka produk yang kita pilih akan berpindah ke sebelah kanan, dan di sini sudah dibuatkan nomor bill baru, yaitu di sini ada ketambahan 01 untuk split pertama. Jadi splitnya ini bisa berkali-kali. Oke, setelah itu kita bisa langsung bayar dari pay split. Oke, setelah halaman pembayaran seperti biasa, kita pilih untuk pembayaran dan lanjutkan pembayaran. Oke, sampai di sini transaksi kita sudah berhasil, dan saya akan lanjutkan untuk split yang kedua. Kita pilih lagi, kemudian saya akan split 1 dan 1. Maka di sini akan tersisa 1 dan berpindah ke kanan 1 produk. Oke, jika kita ingin reset, kita bisa pakai tombol kuning. Maka dia akan reset. Kita disuruh memilih kembali. Dan kita lakukan pembayaran. Di sini sudah dibikinkan untuk split kedua ya. Sudah terdeteksi bahwa ini adalah split yang kedua kali. Oke. Kita lanjutkan pembayaran lagi. Selesai. Oke, kemudian setelah kita split 2 kali, di sini akan saya bayar full ya. Di sini hanya tersisa 3 produk dengan quantity masing-masing 1. Akan saya bayar. Maka orderan yang tadinya ada 5 produk sekarang sudah habis. Untuk fitur split bill saya rasa cukup. Kita lanjut ke fitur selanjutnya. Untuk fitur selanjutnya di sini ada join bill, yaitu menggabungkan 2 bill atau lebih dalam satu pembayaran atau payment. Nah, untuk melakukannya saya akan membuat 2 bill yang nantinya akan kita gabungkan. Nah, setelah kita bikin 2 bill, di sini kita masuk ke menu join. Lalu kita pilih keduanya. Kita bisa lihat ya di sini
Bill pertama 108.000, kemudian bill keduanya 120. Nah, setelah kita gabungkan dia menjadi 228 ya. Nah, setelah oke, kita pay joined, gabungkan. Kemudian kita akan dibawa ke halaman pembayaran seperti biasa. Kita bisa pilih jenis pembayaran dan menentukan uang yang kita terima. Jika ada kembalian, setelah itu lanjutkan pembayaran. Nah, setelah transaksi sukses, kita bisa lihat struknya di sini ya. Formatnya menjadi nota pertama atau bill pertama, kemudian bill kedua, kemudian ada harga grand total. Oke, untuk fitur join bill sudah selesai. Sampai di sini fitur penjualan dari POS Cafeku sudah selesai.